Itu baru pendapat kita. Nanti akan diuji melalui assessment. Yang mana sebenarnya kekuatannya? Karena umumnya sih jarang ada yang 3 atau 4 bannya kuat ya. Biasanya 1 atau 2 maksimum. Itu kekuatan paling utama kita. Nah itu yang akan petakan nanti oleh perusahaan. Oh si A ini ternyata jagonya di sini. Sehingga nanti bisa mikir nih, kalau kita perang tuh ya, kan harus dipilih orang-orang yang sesuai ini ya. Kayak sniper bisa nggak diambil? Lu seneng ngapain? Ngeker-ngeker, lu seneng jadi sniper, bisa nggak? Nggak bisa, sniper itu kan butuh kombinasi fokus, konsentrasi. Nah itu harus diukur dulu tuh. Oh yang jadi sniper ini nih, gitu kan ya. Oh yang ini bagian apa? Bagian ngatur rudal misalnya. Juga nggak sembarangan orang tuh. Nggak asal, waduh ini kok lampu nyala apa ya, gue pencet cedor, meledak. Harus logikanya, tekniknya jalan kan, sebentar, ini lampu ada masalah nih berarti nih. Nah harus cari orang yang tepat, kalau nggak bahaya dia megang alat dan sebagainya. Gitu kira-kira talent management tuh memetakan orang sesuai dengan porsinya masing-masing, gitu ya. Oke, good. Nah next berikutnya. Nah, kalau kita bicara organisasi, kan ada 2 core ya, suka tidak suka Pak. Ya, ini nggak boleh saling iri Pak. Memang begitu modelnya. Ada yang core, yang utama, ini kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan nilai tambah besar buat organisasi. Ada pekerjaan-pekerjaan sifatnya non-core. Non-core itu apa sih contoh? Supporting. Contohnya apa kok di sini? Contoh. Ini jangan sampai ribut nanti ya. Lu supporting, enggak gua core. Nah, apa coba yang non core apa? Yang core dulu core. Operasional. Apalagi? Keuangan support atau core? Ayo. Nanti dulu core. Core tuh yang benar-benar memberikan hasil. Operasional. Sales, oke. Nah yang sisanya, mohon maaf, Anda disebutnya sebagai non-core. Keuangan, SDM, administrasi itu non-core. Tapi bukan berarti non-core itu ngerasa bahwa saya jadi second citizen gitu ya. Warga negara kelas 2. Enggak ya, namanya organisasi, ini semua berfungsi. Ya, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Ya, tapi dalam konsep talent management, nanti kita ukur siapa-siapa yang akan menduduki satu posisi, tentunya diukur melalui ini orang core atau orang non-core bisa masuk ke sini. Karena kalau nanti bicara career path ya, kan ada yang boleh jumping dari departemen lain masuk, ada yang nggak bisa, karena dia hanya orang spesialis yang bisa duduk itu. Itu juga harus diukur, harus dipetakan. Gitu ya. Nah itu nanti dalam konsep ini harus clear juga, gitu ya. Siapa yang masuk non-core dan non-core. Jadi tidak semuanya itu sama rata. Tapi kalau dalam konsep assessment juga sama, kita lihat. Makanya orang-orang teknik itu nanti dalam assessment itu ngukurnya bukan berarti kita menyamaratakan semua orang ya. Wah di sini harus yang tekniknya sekian, enggak juga. Kalau di bagian teknik memang harus tinggi nilai-nilai teknik. Tapi kalau yang non-core terbalik. Ini kalau misalnya contoh orang komersil. Orang komersil apa yang diukur? Kemampuan apa yang diukur? Orang teknik kan teknik operasinya ya. Kalau orang komersil, ya secara pribadi apa yang diukur? Kemampuan apa? Komunikasi, betul nggak? Negosiasi, beda sama orang operation. Operation mungkin komunikasi ya belak-belakan dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, nggak terlalu gede, nggak apa-apa. Tapi kalau orang komersil, number 1, jangan sampai salah ngomong, klien bisa komplain. Tapi orang komersil, orang operation harus kuasai apa? Logical thinking, analytical thinking, harus tinggi itu nilainya tuh. Jadi ukuran-ukuran itu juga fair. Jadi assessment bukan ngukur, ya pokoknya semua diukur sama ya, enggak. Lihat jabatannya apa, oh kita ukur seperti ini, oh jabatannya apa, kita ukur seperti ini. Tinggi enggak kemampuan dia di area yang dia butuhkan. Gitu ya, gambarannya. Oke, next. Nah, talent pool ya. Jadi kalau nanti sudah dipetakan ya semua teman-teman di assess, ada yang namanya talent pool atau kolam talent. Ada kategorinya. Ya, kalau di banyak perusahaan nanti kita jelaskan juga ya, ada yang namanya 9 box. Pernah dengar nggak 9 box? Manusia dari sisi kemampuan, dari sisi potensi,
dimasukkan ke dalam 9 kotak kemampuan. Nanti akan dijelaskan ujungnya ya. Jadi talent pool itu pertama bicara tentang tujuan strategi organisasi, karena organisasi harus berkembang. Tadi disebutkan juga ya bahwa nanti yang sudah senior akan pensiun. Kalau kita nggak siapkan yang muda-muda untuk menduduki posisi, nanti ada gap tuh. Lalu siapa yang dudukin posisi VP senior manager ini, VP ini, direktur ini dan sebagainya? Teman-teman inilah. Makanya harus mulai ngelihat talent management assessment ini sebagai sesuatu yang oh ini tantangan buat saya nih. Ya. Saya pernah ditanya gini, Pak. Menarik pertanyaan ya. Pak, ini perusahaan yang kita sedang membangun career development. Lalu pertanyaan ini, Pak, bener nggak bahwa karir itu diharapkan oleh semua orang? Coba, karir. Semua orang berharap karir, betul nggak? Nah, ini menarik nih. Saya pikir juga kayak teman-teman yang sebagian besar ya, oh semua orang pengen karir. Enggak loh. Tergantung orangnya. Nah, apalagi posisi sudah camper gitu ya, udah asik di sini, ngapain gue naik-naik lagi? Nah, ini jadi masalah. Betul. Nah, betul ya. Jadi saya bilang talent management, oh ya, talent management itu akan memastikan ya orang-orang yang tepat itu bisa berkontribusi benar, Pak. Ya, bukan orang yang nyaman di satu posisi. Wah, gitu nantinya. Ya, cuma jangan kaget nanti ketika talent dijalankan bisa jadi ada mutasi, ya kan? Bisa jadi ada, ya semoga nggak demosi, semoga lah ya, promosi dan lain sebagainya, ya. Nah, itu semua akan terjadi. Tapi gunanya apa? Yuk kita sama-sama, gitu ya, supaya kita bisa ngelihat view organisasi kita jauh lebih jauh. Ya, bukan sibuk di urusan ini mainan saya di sini nih, jangan diganggu ya. Kan begitu akhirnya sibuk dengan mainannya masing-masing, ini nggak sehat, Pak. Semua orang harus bergerak, semua organisasi, bukan ngurusin mainannya sendiri, gitu kan ya. Oke. Lalu yang dua, ada yang disebut sebagai identifikasi kemampuan, posisi kritikal. Ya, sekarang saya tanya gini, Pak. Tidak semua kemampuan itu bisa dengan mudah kita pelajari. Betul nggak? Di operation coba. Bisa nggak orang fresh graduate masuk operation? Nggak bisa. Dia butuh proses panjang dulu untuk jago di bagian operation, gitu ya. Kalau administrasi masih bisa lah ya. Oh, track recordnya gampang. Tinggal belajar, ikut pelatihan, di coaching, dia bisa sampai tahapan tertentu. Tapi ada bidang-bidang tertentu yang nggak bisa. Nah, bidang-bidang inilah makanya harus diukur nanti dalam talent pool. Posisi-posisi yang disebut posisi kritikal. Ya, ini banyak perusahaan gitu, Pak. Ada satu ya di satu BUMN juga, Pak, yang dia urusannya pegadaian lah saya sebutin. Jadi yang paling kompleks itu ada bagian apa coba di pegadaian? Kalau Bapak ke pegadaian tuh, juru taksir. Jangan salah loh, Pak. Itu susahnya rumit, Pak. Naksir sesuatu kayaknya gampang ya. Kalau emas gampang, oh sekian, oke bisa. Tapi lo barang-barang yang lain kan butuh ilmu yang kadang-kadang bukan ilmunya yang bisa dipelajari. Nah, itu posisi kritikal disebut. Nah, di kita juga pasti ada kan ya, ilmu yang nggak gampang gitu loh. Kadang-kadang pakai intuisinya orang, hanya dia yang bisa, yang lain, lu gimana sih bisa begitu? Nggak tahu ya, tiba-tiba ada inspirasi harus begitu. Ada gitu? Ada kan begitu? Nah, itu yang begitu-begitu harus dipikirkan, gimana caranya nih ya. Kalau nggak tergantikan nanti orangnya hilang, nggak ada yang gantiin, pusing kita semua. Nah. Lalu evaluasi kesanggupan atau kompetensi dan seleksi talent. Nah, ini talent pool seperti itu. Next berikutnya. Nah, ini kalau dari sudut pandang organisasi, Pak. Ya, saya yakin namanya organisasi itu nggak suka stagnan, Pak.
Ya, kita harus berkembang. Makanya kita harus memobilisasi semua potensi, semua keahlian orang ini dengan sistem yang tepat. Ya, kalau enggak yang tadi saya bilang, kadang-kadang ada orang yang jago, yang pinter, tapi kita nggak pernah isi dengan air yang tepat, dengan lodit yang tinggi. Akibatnya semua hidup ya santai, ya biasa aja dan lain sebagainya. Ya, saya ngelihat banyak sekali Pak, potensi-potensi orang di berbagai macam perusahaan. Kalian ngobrol coaching, biasanya ada coaching. Ya kita juga coaching, ini ya Pak Ismail ya. Pada saat coaching, ini orang pinter banget ya, hebat banget ya. Tapi kok dia di posisinya cuma gini-gini aja ya. Lalu saya penasaran, saya tanya, Anda punya ide apa aja? Oh, saya gini Pak idenya. Anda pernah ungkapkan nggak? Atasan saya nggak pernah nanya. Lah, yang salah siapa? Orangnya jago, orangnya hebat, tapi atasannya nggak pernah nanya. Akhirnya orang yang sehebat apapun juga, ya sudah, kapasitasnya akan kelihatan biasa-biasa, padahal potensinya luar biasa. Nah, dalam konsep talent management, kita nggak bisa lagi ngelihat begitu, Pak. Orang itu harus diukur, training, kembangkan, ukur lagi, lihat KPI-nya, performance-nya gimana, attitude-nya gimana, ukur lagi, sampai ketemulah aslinya. Oh, ini orang jago banget nih. Ini orang yang bisa saya taruh di posisi ini. Itu Pak. Ya. Nah, metode itu yang nanti juga kalau teman-teman mau jadi leader masa depan, ya misalnya taruhlah dari assessment, terukurlah nih, wah ini kita potensial nih Pak. Ya, nah teman-teman harus mulai persiapkan diri juga. Ya, untuk siap apa coba? Apa? Kalau udah dipersiap jadi leader harus gimana? Kalau pasukan, Bapak kalau misalkan pasukan khusus itu bisa diambil dari pasukan reguler. Itu kan? Dimasukin ke camp 6 bulan. Betul kan? Nanti diseleksi siapa yang jago di situ, akhirnya terseleksi. Yang gagal lonceng, tong-teng menyerah, tong-teng menyerah. Nah, sisanya itulah yang berarti teman-teman nanti akan masuk dalam situasi yang penuh dengan pressure. Betul ya? Harus siap. Kata mau jadi leader, nggak mau pressure. Bagaimana nanti kalau jadi leader di pressure habis-habisan? Stres kita. Nah, talent management juga akan mempersiapkan sampai ke sana. Bukan training just knowledge, tapi juga penugasan, gitu kan ya. Nanti juga harus bisa mempresentasikan sesuatu ke atasan-atasan kita. Ini ide saya, ini gambaran saya. Ya, dengan pressure yang tinggi nanti untuk siap masuk ke tangga-tangga persiapan dan lain sebagainya. Nah, gitu kira-kira, ya. Oke, kayak kita lihat ya. Talent management strategy map ini biasanya ini. Future talent, kebutuhan tool talent itu dari corporate strategi. Ya, kan perusahaan selalu punya tahunan ya, berpikir ini mau arahnya kemana nih. Kalau kita apa arah tahun depan? 2024 apa? Boleh naik gaji, tapi buatlah perusahaan untung 10 kali lipat, siap nggak? Nah, gitu dulu, betul nggak? Kalau mau naik gaji perusahaan nggak untung, mikir-mikir juga gimana ngebayar gajinya. Gitu ya. Saya selalu bilang ini ya. Teman-teman saat kerja di sini digaji oleh siapa? Kita digaji oleh konsumen. Kalau konsumen nggak ada, komplain, gue nggak mau kesini lagi perusahaan mau gaji apa? Yuk kita berpikir bareng, oh iya ya, berarti saya harus bareng-bareng bekerja sama mikirin gimana yang jaga konsumen tetap dengan potensi talent yang kita miliki. Gitu ya. Satu ya. Yang kedua, berkaitan juga dengan apa? Nilai. Nilai perusahaan kita apa? Nilai tertinggi. Dalam hal pelayanan, apa? Operasi pelayanan kita, apa? Apa sih? Trust. Ada tertulis trust. Oh ya. Service excellent. Nah, service excellent. Artinya kita menyesuaikan juga nih. Karena kalau kita bicara talent juga sama. Berarti kita mencari salah satu konteks dalam talent adalah service excellent. Ya, mana yang terbaik, mana yang servisnya bisa, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti ada konsep tersendiri. Yang berikutnya apa? Challenge. Di sini ada kompetitor nggak? Hati-hati Pak. Jadi jangan kita merasa bahwa tenang,
aman. Nanti dulu Pak, kompetitor juga bergerak kecepatan tinggi. Oh lihat tuh, ini MTI lagi ngapain ya? Oh kita buat juga ya. Lagi ngapain? Buat juga ya. Mereka berkejar-kejaran Pak. Ya bahkan ilmu yang namanya bisnis intelijen udah ada S2-nya. Bisnis intelijen itu apa sih? Saya pernah masuk ke Unilever, ya gedung Unilever ya. Di lift, kan gedungnya tuh banyak perusahaan ya, campur dengan perusahaan lain. Di lift itu ada satu statement yang rada aneh. Tulisannya gini, mohon tidak membicarakan pekerjaan di dalam lift. Kenapa begitu ya? Rupanya apa coba? Pernah ada kejadian, Unilever sedang mengeluarkan satu produk. Rupanya itu kan ada banyak perusahaan lain, kompetitornya juga di situ. Ngomong, kita nanti begini-begini, di belakang nggak tahu kompetitornya, diem aja. Bener juga nih. Manggut-manggut tuh, keluar dari situ. Bos, ada info baru loh. Unilever mau bocor. Hah? Nguping Pak, oh, jangan salah loh. Jangan berpikir kompetitor sini nggak nguping Pak, mau nguping MTI ngapain ya? Buat ide begini, sikat yuk kita ikutin juga. Jangan salah Pak. Itu dunia sekarang gitu ya. Jadi perusahaan logistik terkemuka. Turunannya harus apa? Agresif, apalagi kompetitif, apalagi kreatif, apalagi. Dan yang terakhir paling penting itu ternyata D depannya. Kita menganggap banyak kebijakan perusahaan itu mempersulit kita. Sebenarnya enggak Pak. HRD, jajaran manajemen semua berpikir gimana caranya nih ya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan kalau semua dari kita berkontribusi, memberi masukan, harus gimana sih seharusnya. Karena kalau nggak bisa Pak, kita bisa sama-sama bicara organisasi juga gitu kan ya. Memperluas kesempatan pengembangan karir karyawan yang tadi dibilang ya. Walaupun menariknya ya, karir itu tidak bisa ditetapkan ke semua orang. Ya, ada orang mampu tapi nggak mau. Nggak mau lah Pak. Saya kayaknya udah nyaman di sini deh. Nah, kalau udah begitu repot deh, gitu ya. Gitu ya. Tinggal nanti perusahaan buatnya gimana nih? Bagi orang-orang yang safety player seperti ini, ya dengan kemampuannya, ya kalau Anda nggak mampu di sini, ya sudah gitu kan ya. Karena semua orang harus ditempatkan di posisi yang tepat, gitu kan.